Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rahmat Dhani Sitepu, MKes, yang bersedia untuk menjadi narasumber saya kali ini untuk membahas terkait dengan epidemiologi COVID-19, yang mana ini sudah menjadi perhatian dunia, sudah menjadi pandemi, dan kita ingin bertanya nih dok, karena kita mau tahu nih penyebarannya bagaimana, kemudian ya ujung-ujungnya pasti kita ingin bertanya, sampai kapan ini bisa terjadi dan apa langkah konkret yang harus dilakukan? Mungkin sebelum ada sesi tanya jawab, nanti kita mendengarkan dulu pemaparan oleh Dr. Ramadhani Sitepu. Pada Dr. Ramadhani, saya kasih waktu untuk membahas atau menyampaikan pemaparannya. Mungkin sebelumnya ya, daftar riwayat hidup, beliau ini adalah saat ini menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Delima ya dok ya, kemudian juga dosen tetap dan sebagai koordinator lab skill di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Oke, mungkin kita langsung saja mulai di sini dok, silakan. Oke, terima kasih Dr. Dino. Ya, dari saya ingin sedikit menge-share ya, ataupun ingin sama-sama berbagi tentang apa sih epidemiologi itu sendiri. Sekarang ini kan lagi merebak tentang COVID-19 ya, COVID-19. Dari segi epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang distribusi, kemudian frekuensi, dan determinan. Jadi kalau kita bicara tentang COVID-19 dari segi epidemiologinya, tentu kita harus membahas apa itu distribusi, apa itu frekuensi, apa itu determinan. Karena epidemiologi garis besarnya adalah ketiga hal tersebut. Distribusi adalah suatu penyebaran. Penyebaran bagaimana suatu penyakit atau masalah kesehatan itu, kalau kita lihat sekarang, bagaimana menyebarnya seluruh dunia. Nah, itu namanya pandemi. Nanti mungkin bisa saya ceritakan kelanjutannya. Kemudian frekuensi. Frekuensi itu adalah kuantifikasi dari masalah kesehatan ataupun jumlah dari angka kejadian atau masalah penyakit. Kemudian determinan. Determinan adalah suatu faktor risiko atau faktor penyebab terjadinya COVID-19 tersebut. Itulah yang berkaitan dengan epidemiologi dari segi COVID-19 dari segi epidemiologi. Kemudian sekarang kita dengar ada istilah pandemik, epidemik. Apa sih epidemik, apa sih pandemik? Bedanya apa? Ada juga istilah tentang endemik sama sporadik. Jadi epidemik itu sama dengan wabah. Jadi epidemik itu adalah suatu keadaan atau suatu kejadian yang timbulnya masalah kesehatan atau penyakit secara tiba-tiba dan berlangsung secara mendadak dalam waktu yang singkat. Penyakit tersebut bisa bertambah banyak. Itu atau sering disebut dengan wabah. Itulah epidemik. Namun itu pada satu daerah atau wilayah tertentu. Kalau sudah meluas ataupun wilayah sudah melebar ke misalkan seperti sekarang ini, itu namanya pandemik atau secara mendunia. Lebih jauh kita bilang sudah menyebar lebih luas lagi. Sedangkan endemis itu suatu keadaan atau masalah kesehatan yang terjadi pada satu daerah dan berlangsung telah lama. Contohnya itu kasus-kasus malaria. Malaria itu pada suatu daerah, misalkan kita tahu di Sumatera Utara, contohnya di Madinah. Kemudian kalau untuk sporadik, itu adalah suatu keadaan atau suatu masalah kesehatan yang kadang ada, kadang tidak. Contohnya itu kasus-kasus misalkan poliomyelitis. Sekarang COVID-19 disebut sebagai pandemi karena sudah meluas hampir ke seluruh negara. Oke, silakan lanjut. Oke, kita mohon maaf ya tadi ada sedikit gangguan. Jadi sebenarnya COVID-19 ini sama dengan yang kita kenal dulu itu SARS ya. SARS itu adanya tahun 2002. SARS itu tahun 2002 disebabkan oleh konon katanya karena kelelawar, kemudian dibawa oleh luwak, kemudian disebarkan ke manusia.
Jadi sebenarnya penyakit apa yang disebabkan oleh virus ini, SARS ini, juga sama dengan COVID-19 seperti itu. Karena sebenarnya penyakit ini adanya di hewan, tidak ada di manusia. Tetapi dari penyebarannya dari hewan ke hewan, kemudian hewan ke manusia. Jadi kalau dalam epidemiologis kita ceritanya bahwa epidemiologi itu punya 3 rantai atau segitiga epidemiologi harus terkait 3 tersebut, yaitu host, agent, environment. Host itu adalah manusia, agentnya adalah pembawanya, yaitu tadi kelelawar, kemudian ditularkan ke luwak dan terakhir ke manusia. Dan lingkungannya juga sangat berpengaruh. Itulah epidemiologi. Kemudian tahun 2012 itu kita dengar lagi ada kejadian MERS, ya, Middle East Respiratory Syndrome. Itu dibawa juga konon katanya karena dari kelelawar kemudian ditularkan di unta dan unta menyebarkan ke manusia. Sekarang Desember tahun 2019 itu terjadi di Cina, di Wuhan tepatnya, itu konon katanya, tapi penyebab pastinya belum, tapi itu dibawa oleh kelelawar. Ada yang mengatakan ditularkan ke ular, ada juga yang mengatakan terenggiling. Tapi penelitian yang saya cari belum bisa dipastikan apa penyebab utamanya. Masih perlu pembahasan atau penelitian-penelitian lebih lanjut. Terus bagaimana sih keadaan dunia saat ini? Keadaan dunia saat ini untuk angka kejadiannya itu 634.835, ini saya ambil kemarin tanggal 30 Maret untuk kasus yang COVID-19. Kemudian untuk kasus yang meninggal itu 29.957, itu di dunia. Kemudian di Indonesia, di Indonesia itu kasusnya ada sekitar 6.534, terus kasus yang selanjutnya di Indonesia sendiri itu kalau kita lihat ada yang bulat-bulat, itu daerah endemis. Daerah tersebut adalah bukan daerah endemis, itu adalah transmisi lokal. Jadi Indonesia ada beberapa daerah yang sudah dinyatakan sebagai transmisi lokal. Transmisi lokal itu daerah Jakarta, kemudian sekitar Jawa Tengah, beberapa Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, kemudian Jawa Timur. Dan sekarang juga ada di Kalimantan dan Sulawesi. Kemudian kalau kita lihat kurvanya, kita lihat kurva, memang angka kejadiannya sekarang di Indonesia, kita lihat di Indonesia sudah mulai ada penurunan. Tetapi yang kita harapkan dari angka tersebut, memang harusnya dia grafiknya adalah dari bawah, kemudian akan meninggi, kemudian akan menemui puncaknya dan dia akan turun. Dan yang kita harapkan adalah puncaknya jangan terlalu lama. Lanjutnya. Ini maksudnya turun apa, Dok? Yang turun itu angka kejadiannya. Maksudnya jadi di Indonesia itu kan ini kita ambil bahwa setiap hari kan ada surveillance yang dari Kemenkes. Dari Kemenkes ini kasusnya per hari pertambahan. Memang kalau kita lihat bahwa kurva yang di Indonesia ini pada tanggal 29 itu terjadi penurunan jumlah kasusnya. Ini maksudnya sampai 0? Oh tidak, itu di atas ini untuk kasus yang meninggal. Oke. Ini untuk kasus yang meninggal. Maksudnya tanggal 29 yang meninggal 0? Ya, di angka 0. Oke. Kemudian ini tadi kalau kita lihat di dunia tadi ada sekitar 634.835 kasus yang terkonfirmasi. Kemudian angka kematiannya itu 29.957. Jadi ada istilah dalam epidemiologi itu CFR, case fatality rate. Jadi untuk mengukurnya adalah jumlah kematian, jumlah kasus yang meninggal 29.957 dibagi dengan jumlah kasus yang positif 634.835. Hasilnya maka menemukan CFR-nya adalah 4,7%.
kalau nanti kita lihat kasus-kasus yang sebelumnya, sebenarnya angka ini belum untuk angka kematian ya. Jadi kalau kita lihat CFR-nya, kita nilai bahwa angka kematian dari penyebab dari COVID-19 ini sebenarnya tidak separah penyebab dari SARS ataupun MERS yang tahun 2012. Untuk di Indonesia kita lihat bahwa yang positif itu ada 1.285, kemudian yang meninggal itu ada sekitar 114. Jadi kalau kita mau lihat case fatality rate di Indonesia, ya kita bagikan antara kasus yang meninggal dibagi dengan yang positif ataupun yang terkonfirmasi COVID-19. Jadi 114 dibagi 1.285. Ini 10 negara yang terjangkit di dunia, tetapi memang Indonesia belum termasuk ya. Yang nomor 1 itu sekarang Amerika. Dulu berapa minggu yang lalu masih Italia, tetapi Italia mungkin sudah agak turun. Nanti mungkin bisa kita bahas lebih lanjut kenapa Italia bisa seperti itu, dan Cina juga bisa menurun bertahap. Jadi dalam seperti yang saya katakan, sebenarnya untuk memutus mata rantainya kita harus lihat grafiknya. Kalau sudah ada peningkatannya itu jangan terlalu lama di atasnya. Jadi bagaimana bisa memotong kurva yang tadinya naik jadi langsung landai seperti itu. Di Amerika kita belajar dari yang Italia dan Amerika. Selanjutnya ini adalah data di Indonesia. Kalau kita lihat untuk di Indonesia, ya DKI Jakarta itu ada yang paling tinggi ya di DKI Jakarta. Untuk kasusnya itu ada 675, itu 675 kasus. Kemudian untuk angka kematiannya yang meninggal itu sekitar 68. Kalau untuk Sumatera Utara sendiri, Sumatera Utara sampai tanggal 30 kemarin, itu kasusnya itu yang terkonfirmasi, Sumatera Utara itu ada 8, yang meninggal itu ada 1. Jadi CFR-nya itu 1 bagi 8. Jadi sekitar 1/8, 0,25 ya. 11,5. Ya. Kemudian ini sama aja dengan yang di atas tadi, kasus-kasus yang untuk pantauan di Indonesia sudah saya sebutin. Jadi angka ya ini di Sumatera Utara ya, angka meninggalnya dua orang. Sorry tadi 2 orang yang meninggal. Dan hasil pemantauan yang ODP kemarin sempat itu ada sekitar 4.000 pada tanggal 29. Kemudian kalau kita lihat ODP ini orang dalam pemantauan itu menurun menjadi 2.556 ya. Tetapi ini angkanya saya rasa belum real, karena yang sepemahaman saya apabila ODP itu adalah orang dalam pemantauan, setiap orang yang datang ke Indonesia ataupun ke Sumatera Utara harusnya dari luar itu harus dinyatakan sebagai ODP. Jadi harus di screening semuanya. Kita bayangkan harusnya setiap yang datang tadi misalkan dari luar negeri itu ataupun dari transmisi lokal, tidak hanya dari luar negeri ya, termasuk dari Jakarta. Apabila orang baru datang ke Sumatera Utara dari Jakarta itu harus kita screening, dan saya rasa sebaiknya dinyatakan sebagai ODP dulu, orang dalam pemantauan. Dan datanya saya rasa pasti lebih dari 2.556 ini. Ini yang saya maksudkan tadi. Ini juga kalau kita lihat kurvanya itu mulai dari tanggal ya, ini kasusnya itu ini per hari ya. Jadi angkanya mulai dari tanggal 20 itu sekitar kasusnya itu nambahnya kita lihat naik ke atas. Ya ini kita harapkan memang angkanya akan selalu landai. Puncaknya hanya di angka 4.000. Tapi saya rasa ini harusnya lebih dari 4.000. Kalau memang benar-benar
rakyat ataupun masyarakat melapor. Sebentar dok, mau nanya. Ini kan kenapa dikatakan turun? Karena syarat atau penilaian dari ODP itu yang dikurangi. Kan itu kemarin kata jubir gugus COVID itu mengatakan bukan ODP-nya yang berkurang, tapi orang yang awalnya dianggap ODP sekarang tidak lagi dianggap ODP karena ada satu parameter yang tidak lagi menjadi acuan kenapa orang dianggap ODP. Bukankah seperti itu? Jadi makanya saya sebutkan sebelumnya, jadi orang yang datang ke Sumatera Utara yang berasal dari transmisi lokal, contohnya Jakarta, apalagi yang dari luar negeri, harusnya semuanya di-screening. TKI dari Malaysia itu harusnya di-screening dulu, baru boleh dia bergabung ataupun balik ke rumah. Ya. Jadi memang ini kan itu kurva untuk dibutuhkan ODP ya dok ya? Iya. Oke. Kurva untuk ODP-nya. Ini kemarin ODP. sempat 4.000, sekarang sudah dipulangkan menjadi mungkin turun jadi 2.000 di tanggal 29. Iya, kenapa dikatakan turun? Karena sudah dipulangkan. Kebanyakan mungkin datanya ini tidak ada lagi yang masuk, tapi sudah dipulangkan. Dan mungkin dari Kuala Namu juga, Bandara Internasional Sumatera Utara, itu kan pertanggal yang hari Senin kemarin sudah tidak boleh lagi yang dari luar negeri. Ya, ini untuk kita lihat untuk case fatality rate-nya, untuk kita bandingkan antara SARS, MERS, dan COVID-19. SARS, bagaimana kita ketahui tahun 2002, itu kasusnya adalah kasus yang meninggal 800, kemudian terkonfirmasi SARS-nya 8.000, jadi dikali 100 itu nilainya adalah 10. Kemudian untuk yang MERS, CFR-nya 850 yang meninggal, kemudian dari total kasus 2.500 dikali 100 itu 34. Artinya MERS itu lebih berbahaya daripada SARS. Kemudian bagaimana dengan COVID-19? COVID-19 CFR-nya untuk yang saat ini ya, untuk saat ini kita belum tahu nanti ke depannya. Mudah-mudahan grafiknya ataupun tadi kurvanya itu terus melandai. Jangan lagi naik turun. Kalau itu terjadi naik turun, kemungkinan penyebarannya juga akan lama. Untuk yang COVID-19, CFR-nya itu yang sekarang ini yang sudah untuk dunia ya 29.957 dibagi 634.835. Itu dikali 100 itu CFR-nya 4,7. Artinya penyakit ini untuk menyebabkan meninggal sebenarnya lebih rendah, lebih low patologik daripada yang SARS dan MERS. Tetapi kalau lihat dari jumlah kasusnya sampai 634.835, penyakit ini jauh lebih berbahaya dari segi distribusi dan penyebarannya. Karena sampai saat ini sudah ada 198 negara yang terjangkit. Memang dari segi case fatality rate-nya penyakit ini lebih rendah ataupun lebih rendah untuk menyebabkan kematian daripada yang SARS sama MERS tadi. Mungkin itu aja untuk dari segi epidemiologinya. Kemudian saya punya tips untuk kita bersama. Tips saya adalah COVID ya. Pertama adalah bagaimana kita harus mencuci tangan dengan sabun sebaiknya. Kenapa dengan sabun? Karena sabun itu lebih baik daripada hand rub. Tetapi kalau tidak ada hand rub kalau tidak ada sabun boleh menggunakan hand rub. Tetapi sebaiknya dengan sabun karena sabun itu mengandung lemak dan virus itu katanya lebih tidak tahan terhadap lemak. Kemudian O-nya itu kita harus menjaga antara orang ke orang yaitu minimal 1,5 meter. Jadi kalau 1 meter rasanya masih kurang karena percikan kadang-kadang yang bersin ada yang bersinnya kencang atau batuknya itu memang dia tidak mengetahui atau masyarakat tidak memiliki pengetahuan tentang etika batuk, jadi asal bersin atau asal batuk saja.
Jadi lebih amannya itu sekitar 1,5 meter menurut saya. Kemudian selalu gunakan APD. APD di sini apabila berkeluaran, mungkin untuk masyarakat gunakanlah masker. Memang sebaiknya masker itu adalah masker surgical mask atau masker bedah, bukan masker kain. Tetapi kalau tidak karena susah sekarang untuk mencari masker bedah, mungkin masker kain juga ya bolehlah untuk sebagai proteksi. Kemudian istirahat, jangan kemana-mana, jangan keluyuran. Kemudian dianya diharapkan tenang dan waspada. Ya tenang artinya kita tidak perlu takut, kita tidak perlu risau, yang penting kita selalu menjaga kesehatan diri. Seperti itu mungkin. Selanjutnya, ada pertanyaan yang saat ini menggelitik dan pemerintah juga belum bisa menetapkan apakah saat ini perlu karantina. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, ada beberapa poin yang mesti kita pahami bahwa undang-undang tersebut mencabut tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 62 tentang karantina laut, kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang karantina udara. Undang-undang kesehatan ini salah satunya berbunyi ada 3 jenis karantina, ada 4 jenis karantina. Pertama adalah karantina diri, karantina rumah ya, karantina rumah, kemudian karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan prosedur karantina yang lebih luas lagi. Untuk saat ini, kalau dari hemat saya sebenarnya karantina ini ya wajib harusnya, karena seperti yang kita lihat tadi bahwa yang hebat ini adalah penyebarannya untuk kasus COVID-19. Ya, kalau untuk penyebab kematian sebenarnya tidak terlalu, tetapi apabila penyebaran yang tidak dihentikan, artinya semakin banyak orang terkena, ya semakin tinggi juga resiko untuk terjadinya kesakitan dan kematian. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.